Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, satu hal yang harus kita ingat, tidak ada seorang pun yang bisa dipulihkan atau disembuhkan secara rohani kalau dia tidak menyadari bahwa dirinya sedang sakit. Karena hanya orang yang merasa sakit yang perlu dipulihkan dan disembuhkan. Selama kita tidak merasa sakit, selama kita tidak merasa kita membutuhkan pemulihan, kita tidak akan pernah dipulihkan. Baik oleh khotbah sebaik apapun, baik oleh perenungan apapun, tidak akan pernah bisa memulihkan. Di dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-17, dia bilang begini. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Hati-hati, saudara. Kita harus memiliki kesadaran bahwa kita memang butuh Tuhan. Kita sedang sakit. Di mana kita bisa melihat, mendeteksi bahwa kita sakit? Kita masih memiliki niat untuk menikmati dunia. Kita masih berkecimpung di dalam hawa nafsu. Mungkin tidak ada yang tahu, hanya kita dengan Tuhan. Setan juga tahu. Kita masih tawar-menawar dengan dosa. Kita masih kompromi dengan hal-hal tertentu. Sehingga itu membuktikan bahwa kita memang sakit dan kita butuh dipulihkan. Satu ketika dalam Alkitab diceritakan bahwa seorang ahli, orang Farisi datang berdoa kepada Yesus. Berdoa maksudnya. Dia bersyukur karena keberadaannya. Dia adalah orang yang saleh. Dia melakukan ibadah, kemudian dia berpuasa. Dia melakukan rutinitas kehidupannya. Sehingga dia bangga dengan dirinya dan dia berkata, puji Tuhan, aku tidak sama seperti pemungut cukai. Kemudian si pemungut cukai hanya menepuk dadanya dan berkata, Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa ini. Yang dibenarkan di situ adalah pemungut cukai, orang yang berdosa. Mengapa? Karena merasa sakit. Orang yang merasa sakit, itulah mereka yang dibenarkan. Tapi kalau orang yang merasa tidak akan pernah bisa dipulihkan, bahkan keberadaannya sementara menuju kepada kebinasaan. Kita di dalam Tuhan, saudara, tidak bisa atau tidak boleh kita merasa kita sudah sempurna. Namun dalam perjuangan kita adalah perjuangan yang harus terus-menerus disempurnakan. Tetapi tidak boleh merasa sudah yang paling benar. Kekalahan kita dalam kekristenan ini, ketika kita sudah sedikit lebih saleh dari orang lain, sedikit lebih tahu tentang kebenaran, sudah merasa lebih benar hidupnya dari orang lain. Itu satu titik kesalahan kita. Ini satu titik yang kalau kita tidak berubah akan mencemarkan diri kita, akan mengganggu kehidupan rohani kita. Saudara dan saya harus memiliki konsep berpikir bahwa kita membutuhkan Tuhan. Karena memang hanya orang yang sakit yang membutuhkan tabib dan perlu disembuhkan. Tentu sakit yang kita alami, sakit yang kita rasakan bukan karena memang kita biasa melakukan dosa. Tapi memang ada bagian-bagian tertentu yang harus terus diperbaiki, saudara. Harus terus diperbaiki, terus dikoreksi. Mengapa kita membutuhkan pemulihan Allah?
Karena kita butuh koreksi hari lepas hari. Saudara perlu terbuka mata rohani untuk saudara melihat bahwa banyak hal yang harus saudara perbaiki hari lepas hari. Tidak ada sesuatu dalam hal kapasitas rohani yang merasa bahwa kita sudah cukup dan lebih baik. Tidak, karena kehidupan rohani adalah siklus yang terus berubah hari lepas hari, terus bertumbuh sampai kepada kedewasaan iman. Sampai kita menemukan bahwa orang yang mencintai dan menemukan Tuhan akan semakin menundukkan diri dan semakin haus akan Dia. Semakin kita menemukan Tuhan, semakin kita menggapai Dia, semakin kita akan menundukkan diri dan berkata, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Tetapi kalau orang sudah merasa tahu, merasa hebat, merasa bisa, sulit untuk bisa mengalami terus progresivitas. Cenderungnya orang seperti macam ini akan stuck, bahkan akan menghidupi keegoisannya, menghakimi orang, merasa paling benar, bisa seenaknya melakukan sesuatu untuk orang lain karena merasa paling hebat. Bahkan kalau punya kedudukan bisa berbahaya orang semacam ini. Bisa berbahaya. Orang punya jabatan dalam pelayanan, tiba-tiba merasa sudah paling benar, merasa sudah paling hebat, bisa-bisa seenaknya kepada orang lain, kepada bawahan. Maka hati-hati kita, saudara. Mari kita mulai berkaca kepada Kristus. Dia adalah sosok manusia yang sempurna yang harus menjadi teladan kita satu-satunya. Teladan kita. Yesus berkata, mari kepadaku semua yang tilesu berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Pikul kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dalam kapasitas rohani dia sebagai guru, tetapi dia mau rendah hati. Mengapa, saudaraku? Karena dia sadar bahwa kepentingannya adalah melayani Tuhan. Kepentingannya bukan untuk diri, kepentingannya untuk melayani Tuhan. Orang semacam ini, saudara, sehat rohaninya. Orang semacam ini adalah orang yang benar menghidupi karunia dan kepercayaan yang Allah berikan. Mari, saudaraku, kita merasa bahwa kita ini tidak layak. Namun ini bukan berarti akhirnya kita menghalalkan segala cara, atau dengan kapasitas ini akhirnya kita menjadi orang-orang yang super cuek, acuh tak acuh. Tidak. Justru orang yang semacam ini ketika dia hidup dalam kerendahan hati, merasa Tuhanlah satu-satunya kebutuhan, Dialah yang kita butuhkan, maka itu akan terimplementasi dalam kehidupan setiap hari. Dia akan bisa semakin bijak berperilaku terhadap suami, istri, anak-anak, terhadap orang-orang di sekitarnya. Semakin bijak. Kenapa? Hikmat Allah mengalir dalam dirinya. Oleh karena itu, jangan merasa sudah paling benar. Jangan merasa sudah paling bijak. Saudara harus berkata dalam hati saudara, saya butuh Tuhan. Kita butuh pemulihan, kesembuhan hari lepas hari. Hal inilah yang akan memenangkan kehidupan kita. Inilah yang akan membuat kita merdeka hidup di dalam Tuhan. Mari saudaraku berjuang bersama. Kita jalani proses yang Tuhan izinkan. Kita selalu berkata dalam hati kita, sangat-sangat saya membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan hidup tidak berarti sama sekali. Kita harus memaksa jiwa, memaksa diri kita untuk benar-benar patuh bahwa memang kita membutuhkan Tuhan. Kita sakit, kita butuh pemulihan setiap hari. Kita butuh tabib kita butuh Tuhan kita untuk terus membela dan menyertai kita. Maka dengan demikian, kita menjadi umat-umat yang berkemenangan. Semoga Tuhan menolong kita, menguatkan, meneguhkan kita melewati hari-hari hidup kita. Amin.